Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan saya Devi Nurnaini sebagai pembicara pada kesempatan kali ini. Rekan-rekan mahasiswa dan murid-murid yang saya banggakan. Pernahkah kalian merasa bahwa dunia saat ini terasa begitu sempit? Hanya dalam hitungan detik dan sentuhan di layar ponsel, kita bisa mengetahui apa saja yang terjadi di belahan dunia dalam hitungan detik. Kita hidup di era di mana informasi mengalir seperti air yang sangat melimpah namun terkadang menenggelamkan. Berdasarkan data terbaru dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di negara ini telah mencapai sekitar 221 juta jiwa pada tahun 2024. Angka ini bukan hanya sekedar statistik, ini adalah bukti bahwa mayoritas dari kita, terutama rekan-rekan generasi muda, menghabiskan sebagian besar waktu di ruang digital. Namun, pertanyaannya adalah, sudahkah kita cukup cerdas untuk mengelola arus informasi tersebut? Atau kita justru menjadi korban dari apa yang kita lakukan? Tujuan saya berada di sini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menyaring informasi dan bagaimana kita seharusnya bersikap etis di dunia digital. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, literasi digital bukan hanya soal kemampuan mengoperasikan gawai. Lebih daripada itu, literasi digital adalah tentang bagaimana kita mampu membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi, serta bagaimana kita menjaga martabat diri kita dan orang lain di ruang publik. Ada 3 poin utama yang ingin saya tekankan pada hari ini. Yang pertama adalah menghadapi ancaman baik hoax dan nyata. Kita harus waspada karena media sosial seringkali menjadi ladang subur bagi penyebaran berita hoax. Laporan dari Kominfo menunjukkan sekitar tahun 2023 terdapat 12.547 isu hoax yang berhasil diidentifikasi. Informasi palsu ini paling banyak tersebar di platform Facebook dan pesan instan. Tanpa kemampuan untuk memverifikasi data, kita bisa dengan mudah terjebak dalam narasi yang salah, yang pada akhirnya dapat memicu keributan dan permusuhan di dunia nyata. Yang kedua, memahami 4 pilar literasi digital. Untuk menjadi pengguna internet yang kompeten, kita perlu menguasai kerangka kerja kurikulum literasi digital yang mencakup 4 aspek penting. Yang pertama adalah digital skill atau kecakapan digital, kemampuan memahami perangkat lunak dan perangkat keras. Yang kedua adalah digital kultur atau budaya digital, membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Yang ketiga adalah digital etik atau etika berdigital, yaitu menyadari bahwa ada tata krama dan etika yang harus dipahami saat berkomunikasi secara daring. Keempat adalah digital safety atau keamanan digital, kemampuan melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Poin yang terakhir atau yang ketiga adalah etika adalah cermin dari karakter. Ingat bahwa setiap jempol yang kita gunakan untuk mengetik komentar atau membagikan unggahan adalah cerminan dari diri kita sendiri. Ruang digital memang tidak terbatas secara fisik, namun secara moral kita tetap terikat pada etika komunikasi. Jangan sampai kebebasan yang kita miliki
justru merugikan orang lain melalui perundingan siber atau cyberbully atau disebut juga ujaran kebencian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah dunia digital adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi sumber ilmu yang tak terbatas jika kita bijak dalam menggunakannya, namun bisa menjadi bumerang yang menghancurkan kita sendiri jika kita lalai dalam menggunakannya. Tujuan khusus dari diskusi kali ini adalah agar rekan-rekan semua mampu menerapkan etika berkomunikasi dan memiliki ketajaman dalam menyaring hoaks di kehidupan sehari-hari. Jadilah generasi yang tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga cerdas dan beradab. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, mari kita berkomitmen pada satu slogan sederhana, yaitu saring sebelum sharing. Mari kita jadikan internet sebagai ruang yang aman, nyaman, dan edukatif bagi semua orang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.